Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustaz? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Gimana semuanya pada pagi hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah kalau masih semangat ya. Harus tetap semangat karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih ingat apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita bagi orang yang beriman dan memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Jadi oleh sebab itu kepada anak-anak Ustadz harus tetap semangat menuntut ilmu ya, supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan itu tercapai dan kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik anak-anak Ustadz, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka pelajaran kita dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana semuanya masuk? Masuk semua ya? Ya alhamdulillah kalau masuk semua. Tidak ada yang izin ya. Syukurlah kalau tidak ada yang izin. Artinya anak-anak Ustadz pada pagi hari ini tetap antusias, tetap semangat. Baik anak-anak Ustadz, silakan semuanya persiapkan bukunya, boleh dikeluarkan pensil dan penahnya ya. Jangan ribut ya nak ya, tetap fokus dan semangat. Baik, sebelum Ustadz mulai, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa untuk anak-anak Ustadz. Tetap semangat ya. Sudah sarapan kan? Sudah. Baik, kalau tadi Ustadz sampaikan, kita harus tetap semangat. Baik, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan belajar pada pelajaran 2, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya gitu ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sudah dibuka bukunya nak? Baik, kalau sudah kita fokus ke depan ya. Lihat Ustadz akan sedikit menyampaikan materi pada pagi hari ini. Sudah tahu siapa Tuhan kita? Tahu ya, siapa Tuhan kita? Iya benar. Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yang ada di bumi, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Ya. Bagaimana kita mengenal Allah? Mudah nak. Kita dapat mengenal Allah melalui dengan alam semesta. Kita bisa melihat alam semesta ini, kita bisa mengetahui dengan asma-asmanya. Dah paham sampai di sini? Jadi beriman kepada Allah itu adalah meyakini dalam hati dan melihat semua ciptaan-ciptaannya. Itu ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara mengenal Allah. Kalau tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau tak sayang maka tidak tahu siapa yang pencipta kita. Kita ada di dunia ini pasti ada yang menciptakannya. Kalau langit itu tinggi, berarti Allah itu maha tinggi, pinter. Kalau hewan itu bisa terbang, ada air, lalu ada semut, lalu ada kupu-kupu, ada gajah, itu bisa hidup, tak mungkin dia ada dengan sendirinya. Tentunya ada yang menciptakan. Itu ya nak ya, ada yang menciptakan. Kita akan mengenal Allah melalui alam semesta. Coba kita sama-sama lihat ya, lihat pada materi pada pagi hari ini. Kita akan melihat, mengamati gambar yang Ustadz sediakan pada pagi hari ini. Nah, yang anak-anak duduk itu ada apa?
Ada kursi ya, ya kursi. Ada apa lagi? Ada meja, bener. Ada apa lagi? Buku ya, bener. Ada buku. Apa lagi yang dilihat? Ada pensil ya, bener banget. Ada pensil. Apa lagi nak? Ada penghapus, pinter. Nah itu benda apa? Namanya itu benda mati atau benda hidup? Benda mati. Siapa yang menciptakan? Yang membuat? Allah apa manusia? Yang menciptakan adalah manusia, tapi bahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kursi itu dari mana? Dari pohon. Pohon itu bisa tumbuh di alam semesta. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kursi, buku, pensil, gedung. Yang menciptakan manusia. Manusia hanya mengelola. Manusia hanya bisa memanfaatkan apa yang ada di alam untuk kelangsungan hidup manusia. Supaya manusia itu bisa berpikir. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Paham? Paham. Alhamdulillah kalau anak-anak Ustaz paham. Itu adalah cara kita untuk mengenal Allah melalui alam semesta. Apalagi yang dilihat, coba lihat di alam semesta. Ada pohon, iya bagus. Ada pohon kelapa. Apalagi ada bunga, pinter. Apalagi yang dilihat tadi? Ada kucing, pinter. Apa lagi? Ada ayam, bagus. Ada di rumah ayam? Ada. Siapa yang memelihara ayam? Bagus. Ada ya? Ada. Ikan? Ada. Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba anak-anak Ustadz bayangkan. Kalau ada hewan yang bisa berjalan, ayam, tentunya tak mungkinlah manusia yang bisa membuat, ya kan? Ada tangannya. Kalau manusia itu kan ada tangannya, ada hidungnya, ada kepalanya. Tak mungkinlah manusia yang membuat dari tanah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, dan Allah meniupkan ruhnya ke dalam tubuh manusia, gitu ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang gitu ya. Jadi gini, seorang sahabat bertanya nak kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa katanya? Apa arti beriman itu? Rasulullah menjawab, beriman itu artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Nah, beriman kepada Allah artinya percaya. Bukti adanya Allah adalah apa? Adanya alam semesta, ya, adanya alam semesta dan semua isinya. Ya, Al-Qur'an telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Itu ya, Nak ya. Paham sampai sini? Jadi gitu ya. Jadi yang dinamakan dengan beriman itu adalah percaya dan yakin bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta. Itu salah satu cara kita untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, nak ya. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Alam semesta ini berisi benda-bendanya juga. Di dalam perjalanan ilmu pengetahuan, nah, alam terdapat benda mati juga. Ada benda bergerak, ada tumbuhan, ada perkembangan, dan ada bernafas, juga ada yang disebut dengan sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, tumbuhan, terus berkembang dan bernafas. Semua itu adalah yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu nak ya? Oke, masih semangat? Masih, alhamdulillah. Baik, semuanya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Pinter. Oke ya. Sekarang lanjutkan, perhatikan. Ustadz ingin menyampaikan materi selanjutnya. Oke. Ustadz ada cerita, ya. Ustadz ada cerita sedikit tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ceritanya. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya. Di rumahnya dia suka berdialog. Dialog itu artinya ngobrol lah ya, artinya ngobrol sesama anggota keluarga.
Suatu waktu Ahmad bertanya kepada ibunya. Ahmad, katanya gini nak. Bu, apa kabar? Bu, apa benar maksudnya? Bu, apa benar semua yang di dalam alam ini buatan Allah? Ibunya menjawab, oh iya benar. Ahmad bilang, bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia? Ibunya menjawab, kamu betul anakku. Kelihatannya kamu belum yakin. Ahmad berbicara. Apa kata Ahmad? Kalau begitu, ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah. Lalu ibunya menjawab, dengarkan baik-baik anakku. Meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu. Ada kayu mahoni, ada kayu jati. Pernah lihat nggak kayu mahoni? Nah, kalau tidak pernah lihat, nah ini siap. Ini gambarnya enak ya. Ini kayu mahoni. Ini gambarnya. Ini kayu mahoni. Nah, kali sebelah kiri ini namanya kayu jati. Belum pernah lihat anak-anak Ustadz? Oh, belum. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, pohon jati dan ini pohon mahoni dan sebagainya. Akan tetapi, ingat anakku, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, ya kan? Bukan manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Ustadz lanjutkan ya. Jadi kata Ahmad apa? Oh, begitu ya. Iya. Sekarang aku sudah paham. Alhamdulillah. Itulah cerita yang disampaikan oleh dialog antara ibu dan Ahmad. Jadi untuk meyakini bahwa Allah itu ada, maka kita bisa melihat alam semesta. Kita bisa melihat ciptaannya. Itu salah satunya. Ya kan? Tadi Ustadz sudah bilang, kalau langit itu tinggi, tentunya Allah maha tinggi. Kalau manusia itu hidup, berarti Allah maha hidup. Kalau matahari itu bisa panas, bisa mengeluarkan cahaya, dan cahayanya bisa dimanfaatkan oleh manusia, tumbuh-tumbuhan, berarti tak mungkin manusia bisa menciptakan matahari, bulan. Pasti ada yang maha besar. Pasti ada maha kaya. Pasti ada yang maha pencipta. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu nak ya? Paham nak? Alhamdulillah kalau paham. Itu nak salah satu untuk meyakini diri kita bahwa Allah itu ada. Supaya iman kita tumbuh dan tumbuh. Itu salah satunya. Yang kedua apa? Mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, coba lihat ke depan nak. Amati dan ceritakan gambar ini nak ya, menurut anak-anak Ustaz. Ini caranya, gini, mengenal Allah melalui ayat Al-Quran. Ustaz akan bacakan sedikit ya, tolong diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan nak ya ke depan ya. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Nah, itu yang nak ya. Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Al-Quran surat Al-An'am ayat 6 sampai 102. Itu nak ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah firman Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya kita orang-orang yang beriman, orang mukmin dan orang Islam harus percaya dengan baik, karena Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, disebut dengan wahyu. Baik anak-anak,
Ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita satu-satunya. Ingat itu, nak. Tuhan kita satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilah-ilah. Tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ingat itu. Dialah yang menciptakan. Dan dialah yang memelihara segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah. Tak boleh menyembah patung. Tak boleh menyembah berhala. Itu patung berhala, pohon, kuburan. Terus apalagi bintang, pinter. Apalagi boleh yang tak boleh disembah. Apalagi matahari, iya tak boleh. Tak boleh kita menyembahnya, ya. Kalau kita menyembah selain kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang syirik. Syirik itu dosa besar. Pinter. Itu ya. Yang selanjutnya mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oh, paham, nak? Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi gitu, nak, ya. Selanjutnya mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asma itu nama. Husna itu baik. Jadi nama-nama Allah yang baik. Untuk bisa mengenal Allah, ya, sesuatu biasanya melalui namanya, ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau yang dikenal dengan Al-Asmaul Husna. Nah, nama Allah banyak, tapi yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia hanya 99 nama. Ada yang 100? Nah, coba Ahmad berapa? 5, bukan 5, nak, tapi 99. Pinter. Ada lagi? Iya, bagus, 99. Nah, gitu ya. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya 99. Yang pertama yang kita akan pelajari apa? Al-Basir. Pinter. Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Ada yang tahu nggak? Coba dengarkan dulu ya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik dan buruk pasti dilihat oleh Allah? Nah, kalau begini kan nampak kan apa kira-kira Al-Basir? Yang melihat itu apa biasanya? Mata. Mata itu berarti melihat. Nah, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Pinter. Jadi Al-Basir itu artinya Maha melihat. Mau kita sembunyi di lubang semut, mau kita sembunyi di mana? Coba, ada yang tahu nggak? Siti, di mana coba? Siti biasanya sembunyinya di mana? Oh, di bawah meja. Tak boleh ya, tak boleh ya, tak boleh sembunyi di bawah meja. Ada lagi yang biasa sembunyi di mana? Oh, di bawah pohon. Jangan di bawah pohon, nanti ada semut, ya, ada ular, bahaya nanti sembunyi-sembunyi di tempat-tempat yang berbahaya, tak boleh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Al-Basir. Maha melihat apa yang kita lakukan, ya. Kita sedang sholat, Allah melihat. Kita sedang belajar, Allah melihat. Kita sedang bermain, Allah melihat. Maka tidak ada satupun yang luput di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu kita harus hati-hati hidup di dunia. Supaya apa? Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ya gitu, nak, ya. Mulai hari ini kita harus sama-sama menjaga diri kita, memawas diri kita untuk sama-sama menjadi muslim yang baik. Benar, menjadi muslim yang baik. Gitu. Pinter. Apa tadi yang artinya Al-Basir? Ada yang tahu tadi? Maha melihat. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ya. Jadi Al-Basir itu Maha melihat. Selanjutnya, coba dibaca. Imron. Yang B apa? Al-Adl. Pinter. Al-Adl itu apa artinya? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu dengerin dulu Ustadz, ya. Jadi anak-anak, tahukah kalian apa arti Al-Adl? Al-Adl itu arti Allah yang Maha adil. Tahu adil nggak? Ada yang tahu itu adil? Oh, belum tahu ya? Baik, kalau belum tahu, dengarkan Ustadz dulu ya.
menempatkan semua manusia sama di hadapannya, itu adil. Jadi tidak dibagi-bagi, nak, tidak dibagi-bagi, semuanya rata. Tidak ada yang ditinggikan, ya, hanya karena keturunan. Nah, contohnya karena kekayaan, karena jabatan. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh namanya membeda-bedakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah, Allah tak melihat kayanya, ya. Tidak melihat cantiknya, tampannya, gantengnya. Nah, tapi Allah melihat apa? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Menjadi seorang muslim itu harus sungguh-sungguh supaya kita nanti ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling Allah sediakan untuk kita. Itu apa? Surga yang kita impi-impikan. Benar, ingin semuanya masuk surga? Oh, Masya Allah, semuanya ingin masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, artinya kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Gitu ya, nak, ya. Jadi harus sungguh-sungguh dan serius. Insya Allah kita bisa menjadi seorang muslim yang baik. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Selanjutnya, Al-Azim. Nah, apa itu Al-Azim? Ada yang tahu? Belum ya? Bah, kalau belum dengerin Ustaz dulu ya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat bantuan kepada orang lain? Pernah nggak melihat orang memberi bantuan kepada orang lain? Pernah? Oh, pernah. Di mana? Oh, di masjid ya? Oh, di mana lagi? Oh, di jalan-jalan. Oh, di mana lagi? Oh, ketika bagaimana? Ketika bagi-bagi takzil. Oh, bagus. Berarti sering bagi-bagi takzil anak-anak Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ahmad. Bagus, rupanya Ahmad sering bagi-bagi. Ada lagi yang sering bagi-bagi? Oh, bagus. Aisyah, bagus, pinter. Bagi-bagi apa, Aisyah? Oh, bagi-bagi ini, bagi-bagi baju layak pakai. Masya Allah. Kemana biasanya? Ini, ke ini ya, ke tempat saudara kita yang terkena bencana ya. Oh iya, bagus. Ada lagi? Oh, apa itu? Oh, sering ngumpulkan uang untuk kemana? Oh, ke Palestina. Masya Allah, itu saudara kita ya, itu saudara kita. Jadi kita wajib mendoakannya, ya, wajib mendoakannya. Terus wajib memberi bantuan kalau kita ada. Yang pasti, yang terpenting adalah kita harus mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Gitu, nak, ya. Tuh. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya. Karena itu Allah disebut dengan Al-Azim. Nah, itu Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Maka tidak ada yang lebih tinggi, maka tidak ada yang paling agung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha Agung, yang tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Kalau kita kesini dibantu tidak sama ayah? Oh, dibantu. Pakai apa tadi? Datang ke sekolah. Diantar dengan apa? Oh, dengan motor. Ada lagi. Diantar sama siapa tadi? Sama bunda. Pakai apa? Pakai mobil. Ada nggak yang pakai pesawat? Nggak ada ya. Pakai motor atau pakai mobil. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan orang lain. Kita lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak pernah ikut ke pasar, biasanya beli apa di pasar? Oh, beli beras. Beli apa lagi? Beli sayur-sayuran. Beli apa lagi? Oh, beli ikan. Nah, ikan itu ada yang jual kan? Ada penjualnya, pinter. Penjualnya itu belinya kemana itu biasanya? Oh, ya, dengan nelayan ya, dengan nelayan. Terus apa lagi? Nelayan carinya kemana? Ke lautan, pinter, ke lautan. Nah, dari sanalah kita dapat menyimpulkan ternyata manusia itu saling membutuhkan. Itu namanya jadi manusia saling tolong menolong dan saling membutuhkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak pernah seperti itu. Kita hanya meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu nah ya, dengan memahami sifat Al-Azim ini maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua
larangannya. Baik, anak-anak Ustadz tadi sholat subuh nggak di rumah? Masya Allah, sholat subuh. Sholatnya 5 waktu kan? Apa 6 waktu? Ah, ada yang 6 waktu ditambah dengan sholat apa? Sholat duha. Masya Allah, keren. Tepuk tangan untuk Faisal ditambah 6 waktu. Ya, jadi ditambah dengan sholat sunnah. Oh, sholat sunnah. Ada lagi yang melakukan kegiatan baik? Ibadahnya ada lagi? Masya Allah. Apa nak? Oh, puasa Senin Kamis. Oh, Masya Allah. Keren. Baik. Yang puasa ini nanti akan Ustadz kasih bintang nak ya. Lihat, Ustadz tulis di depan. Ternyata Faisal sering melakukan ibadah sunnahnya. Bagus. Siapa lagi? Oh, masih ada. Masya Allah. Keren. Itu adalah contoh anak yang soleh. Gitu nak ya. Jadi gini. Jadi kesimpulannya dari materi ini artinya kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik mengamalkannya, meyakininya dan melihat semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus taat dan tunduk ya dan patuh atas semua perintahnya supaya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Tahu nggak ridho? Ridho itu artinya ikhlas. Ya, ikhlas dengan apa yang kita persembahkan. Ketika Allah sudah ridho, maka apapun yang kita pinta pasti diberi itu. Baik, masih semangat? Masih luar biasa. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum Ustadz tutup? Oke anak ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau kita ingin ingin melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah caranya. Caranya apa tadi, Faisal? Ya, caranya dengan cara melihat alam semesta ini. Melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan kita melihat, dengan kita merasakan, maka kita semakin yakin, semakin beriman. Kalau kita sudah yakin, semakin beriman, artinya kita sudah sungguh-sungguh memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktunya sudah habis, materi pada pagi hari ini Ustadz cukupkan dulu. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini memberi manfaat yang baik kepada anak-anak Ustadz. Jangan lupa, yang terpenting harus diamalkan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu aja nak ya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.